media dalam satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kemudian pemilu di Kota Depok ke depan bisa aman, bisa jujur, adil, bermartabat. Semoga ke depan kita semua bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan terakhir langsung saja kita buka ya, karena mengingat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum dan peraturan Bawaslu di Kinasi Resort dan Conference Depok Rabu 13 September 2023 kami nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami berdasarkan maksud kami dari Bawaslu Kota Depok sangat terbuka kepada kita semua untuk melakukan komunikasi, untuk koordinasi, untuk melakukan langkah-langkah sinergi ke depan. Begitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ketua Bawaslu Kota Depok atas perkenan membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan demi kelancaran kegiatan ini, mari kita memanjatkan doa. Pada kesempatan ini akan dibantu oleh saudara Yudha kepadanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu ya. Nah, apa saja yang menjadi materi yang diberikan kepada peserta? Ya, memang kita ini kan akan menghadapi beberapa tahapan ya Pak Teh ya, terutama tahapan terkait dengan DCT dan juga kampanye. Ada memang peraturan-peraturan Bawaslu RI yang akan keluar namun belum disahkan. Itu yang kemudian ingin kita bahas di sini. Semoga ke depan baik PPK, partai dan juga Panwascam itu siap menghadapi agenda tahapan-tahapan kepemiluan dengan beberapa peraturan Bawaslu yang akan keluar kemudian. Itu peraturannya berupa apa? Boleh kasih kisi-kisinya? Ya tentu tentang kampanye ya, APK. Bagaimana kemudian kita harus mengatur APK sebaik mungkin tidak keluar dari peraturan perundang-undangan. Salah satu poinnya apa? APK misalnya dilarang di mana Ya, gitu? di tempat ibadah. Nanti kan gini Pak, pemasangan APK itu akan diatur dengan keputusan KPU. Kalau PKPU-nya sudah keluar PKPU 15 tentang kampanye. Nah nanti pemasangan APK ini kan ada dua, APK yang disediakan oleh negara, Rumah pribadi. itu akan ditentukan titik-titiknya di mana saja. Untuk di Depok sendiri udah ada? Belum, karena KPU belum membuat. Nanti kita bersama dengan KPU dan beserta pemilu akan supaya ada rafer di KPU di titik-titik yang memang selama ini sudah disepakati. Kemungkinan nggak akan geser dari yang 2019 ini. Karena nanti kan kaitannya sama tata kota. Nah ada satu lagi APK yang memang disediakan oleh caleg. Nah ini biasa dipasang di rumahnya atau di kantor partai. Nah memang ini yang wilayah yang biasanya rawan WCK. Karena bisa jadi rumahnya berdekatan dengan tempat yang dilarang, misalnya sekolah, masjid dan sebagainya. Ini tentu yang nanti kita sih berharap sebenarnya pada saat ini kan bagian dari sosialisasi juga ya, agar mereka bisa memahami ada konsekuensi seperti itu, sehingga nanti pada saat pemasangan APK dan di PKPU 15 itu juga sudah ditentukan, misalnya baliho panjang lebarnya berapa, Gitu ya. tingginya berapa, sehingga tidak kemudian asal buat gitu, atau spanduk panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu sudah ada di PKPU 15 tahun 2020. Termasuk titik-titik kampanye juga ya? Kalau Kan- PKPU belum ada. Belum Kalau ya? titik kampanye nanti juga akan disepakati dalam surat keputusan itu. Oh berarti Jadi kalau di PKPU kan hanya ada jenis rapat ya, pertemuan terbatas, rapat terbuka, dan sebagainya itu sudah ada. Misalnya jumlah pesertanya berapa dan sebagainya. Tapi lokasinya itu juga nanti akan disepakati karena nanti kan akan ada yang namanya surat pemberitahuan STTP. Jadi setiap peserta pemilu itu harus menyerahkan STTP pada kami pengawas sebelum melaksanakan kampanye, sehingga kami bisa tahu bahwa
kampanye tersebut sudah mengajukan izin bentuknya STP. Kalau untuk jarak pemasangan APK di tempat ibadah atau pendidikannya itu jaraknya berapa meter sih? Ada sih di PKPU itu, seingat saya sih udah ratusan meter ya, tapi saya kurang hafal berapa ratus meter, tapi ada minimal jaraknya, jadi dia tidak boleh mendekati itu ada. Tapi sih sebenarnya harapan kami gini, kalau memang pemasangan itu kita menggunakan 2 ukuran ya. Pertama yang sudah disepakati, tadi titik yang sudah disepakati, sama yang kedua di lokasi apakah itu rumah caleg, kantor atau posko. Di luar itu sebaiknya sih nggak usah ya, karena kita kan pertama pasti mereka pasti akan kosnya lebih tinggi. Yang kedua rawan gesekan. Ya kita sih, tapi ini himbauan ya. Semuanya diserahkan kepada peserta pemilu, karena ini hak peserta pemilu yang dijamin oleh undang-undang. Jadi begitu masuk masa kampanye memang mereka boleh kampanye sih. Paling kita akan memberikan himbauan dengan dasar tadi itu rawan gesekan atau mungkin istilahnya bersinggungan dengan lokal. Untuk masa kampanye sendiri kita akan dimajukan atau Itu pendaftaran untuk pilpres karena memang ada konsekuensi. Kan gini, setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sekarang ini kan caleg belum ditetapkan, presiden juga belum ditetapkan, DPD juga belum. Nah nantinya padahal kampanyenya bersamaan, jadi supaya kampanye bersamaan maka direkayasa agar pendaftarannya lebih awal. Nah kalau caleg kan sudah proses verifikasi, presiden belum. Malah presiden itu ada tes kesehatan, ada pemeriksaan berkas juga, yang kemungkinan nanti akan makan waktu. Supaya dia tidak molor, maka mau rencana memang mau dimajukan. Tapi sekali lagi ini nanti tergantung keputusan ini sih, KPU sama DPR. Nah, kita menunggu aja sih. Kalau memang nanti diajukan, tentu kita harus siap ya, karena kan nanti walaupun pendaftarannya bukan di kami, tapi tim suksesnya itu akan mendaftar di kami dan melaporkan kepada kita. Jadi tim sukses, misalnya tim sukses capres untuk wilayah Depok pasti juga harus mendaftar ke KPU Depok, dan itu bagian yang nanti akan kita awasi relawan.